OPOP Jawa Timur dilahirkan, digagas oleh Gubernur Jawa Timur, Ibunda Khofifah Indar Parawansa, dan diketuai oleh Sekda Provinsi, serta ketua hariannya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Untuk apa OPOP diciptakan? Semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Maka kalau kita hubungkan Bapak dan Ibu sekalian, antara visi OPOP yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren dengan isu yang sekarang sedang berkembang di regulasi tentang pesantren, apakah itu undang-undang pesantren ataukah rancangan peraturan daerah tentang pesantren, rasa-rasanya ini sudah seirama, sejalan, senafas, sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, siang ini kita akan mendengarkan langsung dari para narasumber, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Bupati Magetan, dan juga Wakil Ketua Pansus yang ditugaskan untuk menyusun perda tentang pesantren di Jawa Timur. Tentu kita ingin mendengar secara langsung hadirin, apa sebenarnya isi dari rancangan peraturan daerah tentang pesantren yang sudah digodok berkali-kali di Dewan. Kita ingin apakah memang raperda pesantren itu benar-benar kemanfaatannya untuk pesantren atau untuk yang lain. Ini sesuatu yang produktif, insya Allah seirama dengan apa yang diinginkan oleh OPOP Jawa Timur, di mana di masa pandemi terutama saat ini kita ingin kebangkitan ekonomi. Pesantren yang jumlahnya di Jawa Timur lebih dari 6.000 dengan jumlah santri total hampir 1 juta merupakan 1/4 atau 25% dari populasi santri nasional. Kalau tidak digarap secara serius, maka kita khawatir jangan-jangan alumnus pesantren semakin menambah angka pengangguran di Jawa Timur. Oleh karenanya, Ibu Gubernur menciptakan OPOP dengan 3 pilarnya, santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Ini semata-mata untuk memberi bekal kepada para santri yang jumlahnya hampir 1 juta itu agar memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang wirausaha. Sehingga ketika lepas dari pesantren, lulus, boyong dari pesantren, adik-adik santri memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk berdikari, mandiri secara ekonomi. Pak Bupati, Pak Prapoto, saya hafalkan supaya untuk motivasi kita semua. Kita harus, ini marketplace, OPOP harus kita optimalkan. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian, dari BI terhadap yang 300 tadi, mereka juga mengembangkan pusat layanan unggulan dan holding business. Selama ini kan holding business kan baru BUMN yang besar-besar. Jadi pesantren punya holding business, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Otoritas Jasa Keuangan OJK juga memiliki program pengembangan ekonomi pesantren dan masjid lewat program GRES, Gerakan Ekonomi Syariah. Saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami melalui publikasi ini, yang pertama tadi Magetan, Pondok Pesantren Darul Ulum akan semakin bersinar, kemudian kegiatan ini juga akan memotivasi pesantren-pesantren lain untuk menjadi pesantren unggulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelum kita akan mulai talk show kita akan mengundang 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya ingin mengundang kepada Bapak Agus Habib Mustafa SS, selaku Wakil Ketua YPM Darul Ulum Poncol. Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, Bupati Magetan.
Selanjutnya, saya juga mengundang kepada Bapak Ahmad Iwan Zunai, Wakil Ketua Pansus Raperda Pesantren DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Sehat Pak Bupati, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai jalannya talk show kita untuk siang hari ini, pemirsa di rumah yang baik menonton lewat tayangan live streaming YouTube, entah dari Opop Jatim TV ataupun juga dari IC ya, serta dari Jawa Post TV, kita simak sama-sama. Ini adalah VT berikut seputar peran pesantren dalam pembangunan ekonomi daerah. Saat ini pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama dan dakwah. Terlebih dari itu, pesantren juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sudah saatnya pesantren mengambil peran menjadi agen perubahan dalam meningkatkan ekonomi umat di tengah gelombang pandemi yang tak kunjung minggat. Pesantren memiliki peran strategis untuk membawa perekonomian Jawa Timur bangkit bergerak dari situasi yang sulit. Untuk itu, Pemprov Jawa Timur terus mendorong tumbuhnya entrepreneurship di lingkungan pesantren menjadi pusat pemberdayaan umat, mencetak pengusaha berkompeten. Saatnya bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pesantren dalam program One Pesantren One Product agar masyarakat umum bisa lebih merasakan manfaat geliat roda perekonomian umat. Inilah Kopilaborasi Sampang Pesantren, peran pesantren dalam pembangunan ekonomi daerah. Baiklah para hadirin juga pemirsa di rumah, acara Kopilaborasi kali ini tentunya merupakan kerjasama terbaik dari Opop Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau begitu saya sangat speechless sekali karena di sebelah kanan saya sudah hadir orang-orang hebat dan tentu saja di hadapan kita semua ini nanti adalah beberapa contoh produk unggulan. Tapi nanti akan kita bahas bersama ada apa saja di depan kita semua kali ini. Tapi yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ahmad Iwan Zunai. Ini kalau misalkan kita lihat potensi dari pesantren saat ini Bapak, sehingga itu menjadi fokus program Gubernur Jawa Timur. Nah, apa yang jenengan bisa tangkap selaku dari anggota DPRD Jawa Timur dan melihat potensi pesantren sampai saat ini? Bagaimana tanggapannya Bapak? Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Yai ingkang kula hormati, Pak Bupati serta semuanya hajat. Terkait dan berbicara tentang pesantren, saya rasa kita berbicara tentang sebuah potensi daerah yang bisa dikembangkan dan kelompok pesantren merupakan salah satu kelompok yang selama ini ya mohon maaf itu masih banyak yang menganggap minor terhadap pesantren. Padahal pesantren itu sebaliknya Pak Bupati. Sebaliknya, pesantren memiliki kualitas serta kuantitas yang sangat cukup sekali untuk bagaimana pesantren itu mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kita melihat bahwa fungsi pesantren ada pendidikan, ada dakwah. Sekaligus di fungsi pesantren di sini itu ada yaitu pemberdayaan. Nah, disinilah sebenarnya dari fungsi pesantren yang pemberdayaan ini kita mampu sebenarnya itu dan bisa. Itu bagaimana menggerakkan pesantren ini agar menjadi peluru yang paling kuat dalam rangka untuk ikut serta pembangunan sebuah daerah. Terima kasih. Jadi potensinya sangat besar sekali dan juga itu merupakan sebuah tanggung jawab kita bersama. Betul nggih, Bapak? Dan selanjutnya saya mau menuju ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kalau kita lihat Magetan merupakan sebuah lokasi yang sebenarnya sangat strategis. Pesantrennya luar biasa, warganya juga guyup, lokasi lahannya, pariwisatanya sebenarnya kalau dibilang adalah hidden paradise. Tapi bagaimana cara Pak Bupati sendiri untuk bisa mengkoordinasi mereka-mereka ini, terutama produk-produk dari pesantren, sehingga bisa memutar perekonomian khususnya untuk wilayah Magetan. Bagaimana Pak Bupati? Atas keberadaan pesantren di Magetan yang jumlahnya sekitar 40 sekian ya menurut catatan Kemenak.
ada satu hal yang tidak dipunyai yang lain, ya. Santri itu memiliki satu fighting spirit yang luar biasa, yang tidak dipunyai oleh lembaga pendidikan yang lain. Orangnya sederhana, pasti tahan banting, kan gitu, ya pasti. Santri itu modalnya pasti itu, ya. Tinggal moles saja, kalau menurut saya, ya tinggal moles. Ada satu keunggulan atau keterampilan. Kita tahu bahwa sebuah negara yang maju, daerah yang maju, itu apabila minimal ya 14% warganya itu mempunyai jiwa entrepreneur. 14%. Indonesia itu baru 4%. Makanya jangan heran kalau orang Indonesia itu cita-citanya dari PNS gitu ya. Jadi gitu ya. Ya kan gitu ya. Keunggulan ini ditumbuhkan, akan sangat bagus. Ya, akan sangat bagus. Itulah yang terjadi ya. Di negara manapun juga seperti itu. Kalau kita tarik hal yang paling kecil ya, di pondok pesantren juga gitu. Ada keunggulan-keunggulan. Dan kepada teman-teman saya, anak-anak saya ya, jangan berkecil hati. Begini, orang sukses itu selalu jadi, mohon maaf, orang sukses itu kalau jadi dokter, jadi insinyur, enggak. Ya, enggak. Ya, jadi dalang aja. Itu Anom Suroto itu semalam 120 juta loh. Itu gajinya bupati berapa tahun itu, coba bayangkan. Ya kan? Jadi jangan mengecilkan sebuah arti gitu ya. Sekarang orang sukses itu tidak harus, orang berusaha tidak harus punya rumah di pinggir jalan. Kalau dulu kan selalu pinggir jalan, sekarang enggak perlu. Ya dimanapun bisa, ya gitu. Jadi intinya adalah kalau kita menekuni apapun itu termasuk ekonomi ponpes, insya Allah pasti akan bisa Pak Bupati ya. Baik, tapi ini kan bukan berarti Bapak ingin alih profesi kan Pak? Kok saya dikode kayak tadi ya gitu. Tapi oke, saya mau tanya sama Mas Agus nih kalau gitu. Mas Agus, ini kan pondok pesantren, Mas Agus itu dipandang punya sebuah cakar ya untuk menggerakkan perekonomian. Nah ini gimana? Terintimidasi enggak atau bagaimana Mas Agus? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Bupati yang saya banggakan, Gus Iwan. Alhamdulillah sama halnya terinspirasi dari Bapak tadi bahwa kita itu harus punya unggulan, bahasanya seperti itu. Kalau nyun sewu Bapak, di pesantren-pesantren yang ada terutama di kami dan insya Allah ini yang ikut sekitar 50-an pesantren acara di sini yang tergabung dalam forum komunikasi pondok pesantren yang ada di Magetan. Insya Allah semuanya juga membawa produk masing-masing yang tentunya itu membantu apa yang ada di kita terkait perekonomian. Terutama yang utama kalau di kami Nyuwun Sewu, seperti halnya yang disampaikan Bapak Bupati tadi harus punya unggulan yang nanti bisa menjadi cakar menurut Mas Moderator tadi bahwa kalau yang ada di Darul Ulum ini yang coba kita kembangkan karena tidak semuanya bisa kita kembangkan. Ini Nyuwun Sewu Pak Bupati kita punya kalau di Darul Ulum ini yang namanya abon gerih. Jadi kenapa kita kok seperti seperti ini. Abon gerih namanya rindu. Kenapa kok rindu? Karena pertama kita punya salah satu guru di sini namanya Bu Ririn. Bu Ririn dan guru di Darul Ulum makanya menjadi abon gerih rindu. Lah, itu yang coba kita kembangkan. Kenapa kita memilih gerih? Karena memang gerih itu kan mudah di mana-mana ada dan insya Allah juga untuk menambah proteinnya santri sebenarnya yang paling utama. Terus yang kedua kita juga pengembangan per hari ini kita pengembangan sentra ternak domba dan kambing yang alhamdulillah ada kita bergerak di breeding, di fattening dan insya Allah nanti arahnya ke milking. Lah per hari ini kita baru breeding dan fattening sehingga alhamdulillah kayak kemarin waktu hari raya Idul Adha kita bisa mengeluarkan sendiri, nyuplai sendiri sekaligus produknya Pak Bupati setelah disembelih kulitnya menjadi hiasan kaligrafi nanti. Kayak gitu Mas. Oke baik. Nah Gustofa ini sahabat akrabnya Mas Agus ya. Gustof, kalau kita bicara tadi sempat disinggung oleh Pak Bupati juga bahwa kita harus punya semangat entrepreneurship.
Langkah apa yang sudah diambil oleh teman-teman Ponpes ya untuk menumbuhkan semangat entrepreneurship? Ini kan saya lihat santri-santrinya juga kayaknya semangat banget nih. Gimana Gus Tova? Oke, alhamdulillah karena Bapak Bupatinya inspiratif banget, kita ya juga terinspirasi oleh Bapak kan gitu. Jadi yang kita tumbuhkan pertama kali di sahabat-sahabat, di santri-santri kita itu kan untuk bagaimana bersama-sama menemukan potensinya memang. Karena terkadang yang nggarap abon gerih itu untuk ngopeni nyuwun sewu, ngopeni domba itu enggak bisa Pak Bupati. Jadi memang ada sendiri-sendiri potensinya di anak-anak santri. Ada yang memang paling disukai ya open-open. Paling disukai nanti ngurusi wedhus, bahasanya Pak, bahasa kita seperti itu. Dan ada juga nanti yang di kerajinan-kerajinan yang lain. Sehingga potensi itu akan muncul ketika kita ajak bersama-sama, kita coba ketika ada pelatihan apa, kita ikutkan sebagainya, nanti setelah itu ada feedback kembali kepada santri itu, sehingga santri pasca itu, Gus saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, tinggal kita memfasilitasi dan menjadi alhamdulillah jadi produk-produk dari kita sendiri. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk kita semuanya.